Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Farida dan Ibu Nadia selaku dosen yang telah membimbing kami dengan penuh keceriaan, dan tak terlupakan pula teman-temanku semua yang Masya Allah semangatnya luar biasa sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat The King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata tentang pidato saya yang berjudul Generasi Muda Islami yang Inspiratif dan Berpengaruh. Kita semua pasti sudah sering mendengar, bukan, bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Sebagai generasi muda yang beriman, kita punya tugas lebih dari sekedar harapan bangsa. Kita juga harus menjadi harapan umat. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pemuda yang inspiratif dan berpengaruh? Nah, teman-teman semuanya, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mampu menjadi pemuda yang memiliki prinsip. Kenapa harus memiliki prinsip? Karena dalam agama Islam, kita selalu diajarkan untuk selalu bersikap teguh dalam melakukan sebuah kebaikan. Jangan sampai kita gampang tergoyah hanya karena tren dunia. Masa iya kita lebih hafal lirik lagu viral daripada ayat-ayat Al-Quran? Kalau disuruh update media sosial, kita langsung cepat. Tapi kalau disuruh update ilmu agama, pasti selalu dipending terus. Wah, bahaya banget ya itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita harus mampu menjadi pemuda yang berkarya dengan akhlak yang baik. Kita contoh saja Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu contoh pemimpin kita yang sangat luar biasa sekali. Karena bukan hanya cerdas, tetapi beliau juga memiliki akhlak yang mulia. Ya, kita percuma saja kan kalau mempunyai bakat yang keren, tapi kelakuan kita bikin orang jengkel. Jangan sampai kita jadi pemuda yang kelihatannya religius, tapi kelakuan kita bikin jauh dari ajaran agama Islam. Ingat ya teman-teman semuanya, Islam itu bukan hanya di status, tapi Islam itu juga ada pada sikap dan perilaku kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu menjadi pemuda yang berani menjadi agen perubahan. Sebagai generasi muda Islami, kita harus berani tampil, bukan malah sibuk rebahan sambil scroll TikTok dari pagi sampai malam. Apalagi di era yang serba digital ini ya teman-teman semuanya, media sosial adalah alat yang sangat berpengaruh sekali. Maka jadilah generasi muda yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan hal-hal kebaikan, bukan malah menyebarkan keburukan, jangan sampai ya. Nah, maka jadikan media sosial kita sebagai alat ladang untuk kita berdakwah, ladang untuk menyebarkan hal-hal kebaikan, menyebarkan ilmu, dan juga sarana kita untuk menyebarkan inspirasi. Teman-temanku yang
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda Islami yang inspiratif dan berpengaruh bukan berarti kita harus menjadi ulama yang besar terlebih dahulu, bukan harus kita menjadi ustadz yang kondang, tetapi kita bisa mulai dari hal yang lebih kecil terlebih dahulu. Kita bisa menjadi pemuda yang bersikap jujur, pemuda yang selalu disiplin, selalu menghormati kedua orang tua kita, dan tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, jika seluruh pemuda muslim di Indonesia melakukan hal tersebut, insya Allah kita akan menjadi pemuda yang lebih kuat, beriman, dan bisa membawa perubahan besar untuk umat dan bangsa ini. Teman-temanku semuanya, kita sebagai generasi muda Islami yang akan menjadi harapan bangsa, menjadi harapan agama, dan akan menjadi harapan para mertua, maka marilah kita gunakan masa muda kita untuk menyebarkan hal-hal yang positif, bukan malah menyebarkan hal-hal yang negatif. Teman-temanku semuanya, sebenarnya kita boleh-boleh saja menjadi pemuda yang gaul, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Akan tetapi, kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang ajaran syariat Islam. Kita sebagai pemuda juga harus selektif dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jangan sampai karena perbuatan kita sendiri justru malah merugikan orang lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman semua. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya juga berkata, Ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, khudzu min anfusikum wa antum syabab. Pergunakanlah masa muda kalian dengan sebaik-baiknya. Fa inni wallahi ma ra'aitu amala illa fi syababi. Karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk beramal kebaikan kecuali di masa muda. Nah, maka teman-teman semuanya, marilah kita menjadi generasi muda Islami yang baik, yang selalu menyebarkan inspirasi kepada masyarakat, yang selalu menyebarkan hal-hal kebaikan, bukan malah menyebarkan hal-hal keburukan. Akhir kata, yujuminten ketiban boto, kukuni jepat sambati loro, cukup semanten atur kawulo, menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.